Halo guys, balik lagi di Potika, podcast Teknik Industri Unsika dengan saya Fitri Diana sebagai host, dan juga di sini saya nggak sendirian pastinya. Saya di sini bareng teteh-teteh narasumber yang pastinya keren-keren banget. Sebelum kita kenalan ke teteh-teteh narasumber, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton selalu pantengin sosial medianya HMTI FT Unsika, dan juga jangan lupa untuk beli produk dari HMTI FT Unsika yang batch kedua. Oke? Untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita kenalan ke teteh-teteh narasumber yang ada di sini. Gimana teteh-teteh kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin boleh langsung perkenalan diri, namanya siapa dan juga dari angkatan berapa? Oke, halo semua. Nama aku Alia Rahma Fitriana. Aku dari Teknik Industri angkatan 2020. Salam kenal. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Silviana Damianti, biasa dipanggil Silvi dari Teknik Industri 2020. Berarti teteh-teteh nih satu angkatan ya pasti. Iya, betul. Nah, teteh-teteh yang ada di sini kan lolos sebagai mahasiswa MSIB. Nih kalau boleh tahu MSIB ini apa sih teh? Jadi MSIB itu adalah magang studi independen bersertifikat, yang dimana MSIB ini merupakan salah satu program dari MBKM. Nah, MBKM ini itu adalah kegiatan dari pemerintah yang kita itu diberikan kesempatan buat belajar di luar kampus selama 2 semester. Jadi mungkin kurang lebihnya MSIB seperti itu. Nah, programnya nih MSIB ini kira-kira ada apa aja tuh teh kalau boleh tahu? Program dari MSIB. MBKM. Iya, betul MBKM. MBKM itu selain MSIB itu ada kampus mengajar, ada wirausaha merdeka, terus ada pertukaran mahasiswa merdeka, dan ada mungkin beberapa program lainnya gitu ya. Oke. Teteh-teteh di sini kan lolos di perusahaan-perusahaan yang ada di MSIB nih ya teh. Nah, kalau boleh tahu teteh di sini keterima di perusahaan apa, di bagian apa, dan juga di semester berapa teteh-teteh keterima di MSIB ini? Mungkin dari teteh boleh? Untuk aku sendiri, aku keterima di MSIB di bagian studi independen. Nah, di program studi independen itu aku keterima di PT Rezeki Mekanik Indonesia. Nah, di situ aku mendapatkan program Desain Engineering Camp, dan waktu itu aku sedang menempuh di semester 6. Kalau dari Teh Silvi? Kalau aku lolos magang bersertifikat kebetulan di PT ASS Indonesia, yang dimana nih PT ini PT multinational company juga kebetulan, dan aku keterima di posisi healthy safety environment. Sama di semester 6 juga ya teh berarti. Di semester 6. Nah, teteh-teteh ini kan ikut MSIB pasti ada tujuan dan latar belakang yang teteh nih pengen banget nih ikut ini gitu. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih teh? Kalau dari aku sendiri, kalau tujuannya ikut MSIB ini tuh yang pertama menambah relasi gitu ya, itu pastinya, karena selain relasi dari kampus kita juga memerlukan gitu relasi dari luar kampus gitu. Dan yang kedua mungkin bisa kita bisa belajar di luar lingkup kampus gitu sih yang paling. Mungkin dari Teh Silvi? Alasan aku ikut MSIB itu ya pasti buat nyari pengalaman ya, terus juga pengen belajar gimana dunia profesional kerja itu gimana, dan bener kata Teh Alia buat nyari relasi, jadi ketemu sama banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar dari Indonesia, maksudnya di luar Unsika lah gitu ya, terus juga ketemu sama orang-orang hebat di sana. Jadi ya mungkin itu alasan aku ya kenapa ikut MSIB. Berarti relasi ya teh. Nah, selain manfaat dari MSIB ini kita dapat relasi, ada lagi nggak sih teh manfaat-manfaat yang bisa didapat untuk sampai kita tuh ikut MSIB ini gitu? Kalau untuk manfaat, karena aku kan di studi independen ya kemarin, aku alhamdulillah mendapatkan beberapa portofolio ya dari hasil kegiatan studi independen. Terus juga aku berhasil membuat suatu project gitu kan. Terus juga ya sama ini sih bisa bertukar cerita dengan teman-teman juga perihal kesibukan apa atau aktivitas apa atau hal apa aja yang mereka dapetin selama perkuliahan. Kalau dari aku sih lumayan banyak manfaatnya ikut MSIB, dan ikut MSIB itu kita bisa mendapat bimbingan langsung dari mentor yang emang profesional gitu di bidangnya.
ataupun karyawan ataupun staff di sana gitu setelah kita lulus ya mungkin, karena aku magang, jadi itu mungkin benefit setelah kita ikut magang itu mungkin bisa jadi talent pool dari perusahaan tersebut. Terus juga bisa terlibat langsung ya dalam project dari perusahaan tersebut. Selain itu juga ya tadi sih dibilang relasi ya mungkin ya. Berarti bisa jadi batu loncatan ya Teh buat nanti kalau misalnya udah lulus fresh graduate gitu. Oke, nah Teh di sini nih awalnya bisa tahu tentang MBKM ini infonya dari mana aja sih Teh? Dari aku ya. Kalau dari aku waktu itu tuh aku dapat infonya tuh dari cutting ya. Soalnya cutting kan lebih dulu mengikuti program ini. Jadi kita juga ada sharing session lah gitu. Gimana sih pengalaman mereka dalam mengikuti MSIB ini. Terus selain itu aku juga mendapatkan informasi dari koordinator program studi, karena waktu itu juga sempat ada sosialisasi gitu kan, entah secara online ataupun offline. Terus juga kita kan ada Instagram gitu ya, media sosial. Waktu itu aku juga sempat iseng-iseng tuh ngikutin Instagram dari Kemendikbudristek, terus Magang Merdeka, sama dari kampus Merdeka itu sendiri. Jadi banyaklah info yang bisa didapatkan dari media sosial juga gitu. Kalau dari Teh Silvi sama juga infonya? Kalau dari aku, karena aku sebenarnya tahu MBKM MSIB itu dari batch 2, karena kebetulan pada saat itu aku masih jadi pelayanan mahasiswa ya, jadi aku harus tahu tentang info terkait dengan MSIB. Nah kebetulan baru bisa daftar tuh di batch 3, jadi kayak sekalian nanya-nanya gitu, karena banyak banget mahasiswa industri yang bertanya gitu kepada PLN terkait dengan program ini, jadi aku juga harus mencari tahu secara mendalam tentang program ini. Sekalian aku ikut programnya biar lebih enak gitu ngejawab pertanyaan, karena aku juga ikut program tersebut. Terbantu dari proker juga ya Teh berarti. Sekalian aja gitu. Nah pasti ikut MSIB sampai akhirnya lulus ini kan Teteh melewati alur-alur gitu kan. Nah kalau boleh tahu persiapan apa aja sih Teh yang disiapin untuk ikut MSIB ini? Buat alur MSIB ya, alur MSIB itu kayak lumayan agak panjang ya, dan emang harus diperhatikan secara detailnya. Jadi yang pertama itu kalian harus punya akun. Yang pasti kalian harus punya akun dari kampus Merdeka. Nah setelah itu kalian mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Jadi ada banyak berkas yang mungkin memerlukan waktu yang cukup panjang untuk disiapin. Jadi kayak ada beberapa berkas yang perlu persetujuan dari pihak dekan ataupun pihak rektorat. Jadi sebelum batch-nya itu dibuka mungkin kalian bisa persiapkan berkas gitu ya. Setelah itu mungkin kalian bisa ngedaftarin. Jadi kalian udah bisa mulai ngedaftarin ke posisi yang kalian apply. Nah setelah kalian apply, kalian bisa mengikuti tes kebinekaan. Nah tes kebinekaan ini tuh di beberapa batch tuh beda-beda ya Wen. Jadi tes kebinekaan tuh ada biasanya ya di batch 5 itu setelah kita apply, tapi di batch sebelumnya itu sebelum kita apply itu udah ada tes kebinekaan, dan ini tes yang lumayan penting dan harus wajib banget diikutin oleh semua mahasiswa yang ikut MSIB. Juga habis tes kebinekaan itu biasanya ada seleksi dari mitra. Nah seleksi dari mitra itu banyak banget, jadi ada beda-beda setiap mitra. Jadi ada tes K atau ada interview HR, interview user, dan itu banyak tahapan lainnya sebelum sampai tahap penerimaan gitu sih. Jadi kita menunggu tahap-tahap tersebut sampai tahap offering dari mitra. Banyak banget Teteh berarti. Banget, dan harus diperhatikan ya, karena kalau kalian nggak mengikuti alur tersebut ya nggak bakal bisa sampai akhir sih tahap. Benar. Nah kira-kira pendaftarannya ini melewati kampus kah atau bagaimana nih Teh? Kalau setahu aku untuk pendaftaran MSIB sendiri itu kita melalui web ya atau portal. Jadi ada web atau portal tersendiri mengenai pendaftaran MSIB itu di kampus Merdeka. Nah tadi kan yang Teh Silvi jawab itu pasti ada berkas-berkas. Nah kira-kira berkas-berkas apa aja yang mumpuni untuk kita daftar di program MBKM ini Teh? Untuk berkas-berkas ini catatan yang sangat penting banget ya, soalnya di sini merupakan syarat-syarat untuk kita mengikuti MSIB ini. Nah untuk syarat-syaratnya itu ada surat SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat oleh kita. Terus di samping itu kita harus menyertakan surat pernyataan, di mana surat pernyataan itu kayak kesanggupan kita untuk mengikuti MSIB dan jangan sampai kita berhenti di tengah jalan gitu kan. Dan apabila emang
ada sesuatu yang harus kita berhenti, kita pun akan mendapatkan konsekuensi, biasanya itu seperti itu. Terus kalau dari kampus itu kita ada surat keterangan kalau kita emang belum pernah mengikuti MSIB atau belum 2 kali, karena kan program itu maksimal dilaksanakan kan sebanyak 2 kali dalam semester ya, seluruh semester lah, selama 8 semester itu ada 2 kali bisa belajar di luar gitu kan. Terus di samping itu ada surat rekomendasi, terus juga ada transkrip nilai yang dikeluarkan oleh kampus. Terus selain itu juga kita harus menyediakan pas foto, terus ada CV, terus ada sertifikat, itu tuh opsional, dan ada juga portofolio itu opsional gitu. Berarti banyak juga ya Teh yang harus disiapin, dengan biasanya tuh deadline-nya suka diperpanjang gitu kan ya untuk pendaftaran MBK ini. Nah, menyinggung soal CV nih ya Teh, ada nggak sih Teh tips and trick CV yang bisa keterima di program MBK ini? Mungkin dari tes CV terlebih dahulu. Untuk CV ya, CV itu tipsnya paling ya sih, CV kalian tuh harus ATS friendly, dimana ATS friendly ini CV kalian tuh mengandung kata kunci dari posisi yang kalian lamar, dan juga kalian juga harus menyesuaikan CV kalian dengan requirement dari perusahaan tersebut, dari mitra tersebut. Jadi misalnya kalian apply di posisi HSE, misalnya contohnya aku ya berarti aku harus sesuai sama requirement dari mitra tersebut mengenai HSE itu perlu yang kandidat yang kayak gimana sih gitu, apakah perlu yang analisis yang kuat gini-gini atau semacamnya. Nah itu kita boleh ditambahkan di bagian CV. Nah juga di bagian CV kita bisa nyeritain pengalaman dan juga aktivitas yang kita lakukan selama di perkuliahan. Jadi kalian bisa masukin tuh aktivitas, pengalaman organisasi, pengalaman magang yang kalian lakukan di dalam CV. Nah tapi nggak cuma kalian masukin aja, jadi kalian deskripsiin dari pengalaman tersebut. Jadi misalnya kalian punya pengalaman magang ataupun organisasi, kalian deskripsiin job desk kalian di sana itu ngapain, dan pencapaian kalian itu selama magang ataupun selama mengikuti kegiatan tersebut itu apa aja. Nah buat kalian mungkin yang nggak ada pengalaman organisasi ataupun pengalaman magang, mungkin kalian bisa masukin project-project saat perkuliahan. Nah itu juga bisa jadi tambahan ya buat di CV kalian. Pokoknya kalian ngebuat CV ini bagaimana bisa berbobot dan juga sepadat mungkin gitu ya. Terus juga kalian bisa masukin skill dan hard skill yang kalian punya, dan itu lagi disesuaikan dengan requirements yang ada. Terus juga mungkin kalian bisa tambahin achievement dan pencapaian kalian, ataupun jika kalian pernah menang lomba atau semacamnya itu di dalam CV. Mungkin kurang lebihnya sih. Mungkin dari Teh Alia ada tambahan mengenai tips and trick CV? Nah boleh, kalau izin menambahkan ya, mungkin untuk CV sebenarnya sudah semuanya terlakukan oleh tes CV, dan saya mungkin hanya menambahkan sedikit. Di sini mungkin di CV ditambahkan kayak deskripsi tentang diri kita itu seperti apa, pribadi kita seperti apa, dengan satu paragraf yang singkat aja. Terus di situ juga kita harus menyertakan nomor yang dapat dihubungi atau nomor handphone, terus juga ada email, terus ada LinkedIn kalau emang mempunyai gitu kan. Terus di samping itu kita harus juga kayak merancang semenarik mungkin LinkedIn kita itu seperti apa, karena kebanyakan dari pihak HR juga akan istilahnya mengunjungi LinkedIn kita gitu, sejauh mana sih kita udah explore, terus menata, terus pengalaman kita, terus ataupun project-project yang pernah kita lakukan gitu. Terus mau nambahin juga yang tadi dikatakan oleh Teh Silvi benar, apabila kita udah pernah mengikuti program magang sebelumnya, kita bisa menyantumkan job desk secara deskripsi dan penjelasannya gitu lah ya. Terus di situ kita juga harus mencantumkan itu secara runtut dari tahun yang paling awal yang sekarang sampai ke tahun yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dari yang terbaru hingga yang terlama gitu kan. Terus juga kadang kan ada juga tuh orang-orang yang mencantumkan di CV itu pendidikannya dari kayak misalkan tamatan SMA, dari SMA, SMP, SD gitu. Itu tuh nggak perlu sebenarnya. Kalau apabila kita ini di jenjang mahasiswa itu kan biasanya universitas gitu kan yang paling terbaru, terus bawahnya cukup SMA aja. Dan di samping itu kita juga bisa mencantumkan IPK kita, terus kayak pencapaian kita sedikit, terus juga waktu SMA juga kayak gitu bisa. Terus untuk portofolio kita bisa juga mencantumkan link G Drive kalau kita emang memiliki portofolio, dan juga mencantumkan
portofolio apa aja yang telah kita buat. Jadi nggak hanya sekedar omongan belaka gitu lah ya, istilahnya seperti itu. Wow, banyak sekali ya berarti tips and tricks di CV-nya. Menyinggung dari isi CV ada skill ini teh. Nah, ada nggak sih teh skill atau pengalaman nih yang meningkatkan peluang kita nih bisa keterima di program MBKM ini? Skill atau pengalaman ya, menurut aku nggak ada skill atau pengalaman yang spesifik yang gimana ya biar kita lolos. Yang pasti ya kalian skill dan kemampuan itu ya sesuai dengan posisi yang kalian apply gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman desain tapi kalian apply-nya bukan di bagian desain, ya mungkin nggak berguna apa-apa dengan skill dan pengalaman tersebut gitu. Jadi ya disesuaikan lagi dengan posisi yang kalian apply gitu sih. Mungkin dari Teh Alia? Kalau untuk skill itu sama sih seperti yang tadi dijelaskan oleh Teh Sylvie, lebih ke menyesuaikan apa ya posisi yang kita apply gitu. Kalau emang kita di posisi yang kita apply tentang desain, kita bisa mencantumkan apa aja, terutamanya hard skill ya, kayak aplikasi apa aja sih yang kita kuasai gitu. Namun kalau yang berkaitan dengan seperti PPIC, mungkin kita bisa mencantumkan kalau kita juga pernah magang di bagian PPIC itu, nah itu juga memperkuat kita gitu. Tapi kalau untuk spesifiknya nggak ada sih. Berarti pengalaman ya Teh yang paling penting itu. Untuk masuk ke MBKM ini kan pasti ada wawancara dan interview ya Teh. Nah itu biasanya kan ada interview user sama interview HR. Nah kira-kira boleh dong Teh di-spill dikit nih pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyain pas interview gitu. Oke, untuk interview itu kan yang paling pertama itu biasanya dari HR terlebih dahulu ya. Nah kalau untuk HR itu biasanya menanyakan tentang pribadi kita, terus juga kayak yang berkaitan yang kita tuliskan di CV itu meliputi apa aja, kayak yang menanyakan tentang problem solving gitulah, kayak kalau emang menghadapi suatu permasalahan seperti ini, solusi dari kitanya gimana gitu kan. Terus bener nggak sih kalau kita emang sudah melaksanakan apa yang kita terapkan di CV gitu kan. Kalau untuk user itu biasanya lebih menanyakan ke bagian yang kita apply dan sejauh mana kita memahami dari bagian yang kita apply. Terus juga kadang menanyakan kira-kira apa aja yang bakal kita lakuin nantinya terkait dengan bidang apa gitu perusahaan tersebut bergerak. Dan juga tadi benar kata Teh Ale, banyak banget pertanyaan mengenai diri kita sendiri ya Teh Ale. Jadi kayak misalnya kalian ditanyain rencana 5 tahun ke depan tuh seperti apa gitu, terus juga ditanyain pengalaman paling menarik dalam hidup kalian tuh seperti apa. Terus juga banyak banget sih memang pertanyaan-pertanyaan yang tentang biar gimana kita tuh mengenali diri kita sendiri. Selain interview terus CV dan pembahasan yang tadi kita bahas nih Teh, kira-kira perlu nggak sih Teh kita punya personal branding yang baik gitu kan, karena selain kita perlu berkas-berkas dan lain sebagainya untuk kita bisa lolos di MSIB ini, pasti si mitra ini pengen tahu juga tentang diri kita gitu kan Teh, mulai dari LinkedIn-nya atau sosial media. Menurut Teh nih perlu nggak sih kita punya personal branding yang bagus di sosial media atau yang terlebih lagi di LinkedIn gitu, portal kerja gitu Teh? dari Teh. Oke, boleh apa ya? Kalau menurut aku tuh penting banget sih ya. Jadi kita ngebangun personal branding di sosial media, apalagi di LinkedIn yang emang tempatnya gitu lah. Jadi banyak banget HR sekarang tuh yang ngepoin kita tuh lewat LinkedIn. Terus juga bahkan ada beberapa rekrutmen juga yang kita harus mengisi kayak Twitter kita tuh apa, Instagram tuh apa, bahkan sosial media yang kita punya tuh harus dicantumkan gitu. Jadi menurut aku penting sih buat ngebangun personal branding di sosial media. Benar sih. Oke Teh, di sini ada yang nanya juga nih Teh, kira-kira bagaimana Teh ini membagi waktu dan mengatur jadwal antara kuliah, terus organisasi dan juga program MBKM itu dengan seimbang gitu Teh? Mungkin dari Teh Alia dulu boleh? Jadi kebetulan kan waktu ikut program MSIB ini kan kita juga ada konversi SKS dari kampus. Jadi waktu kita melaksanakan kegiatan MSIB ini kita bebas dari perkuliahan di kampus. Dalam berarti ini tuh bukan sebuah pengganti ya, tapi kayak istilahnya kita itu
dikonversi gitu SKS-nya. Ya, jadi itu kayak kita tuh kita nggak ngikutin magang, kita nggak ngikutin kegiatan perkuliahan. Jadi kita lebih fokus ke kegiatan yang kita ikutin di studi independennya. Kayak kemarin kan aku kan di bidang ini ya, desain engineering camp. Jadi lebih ke mempelajari ilmu-ilmu yang ada gitu, kayak material teknik, terus mekanika teknik dan lain-lainnya, seperti itu sih. Jadi kalau untuk organisasi, alhamdulillah kemarin berjalan beriringan sih, soalnya di sini juga untuk studi independen sendiri kan itu kan juga online ya. Jadi kalaupun emang di organisasi kita ada suatu keperluan, kita juga bisa mengimbangi gitu dengan hadir dan juga mengikuti rapat, itu rapat secara yang formal ataupun rapat secara diskusi. Kalau dari Teh Silvi sendiri ini gimana nih Teh? Kalau dari aku sempet kesulitan ya, karena mungkin aku magang di Tangerang Selatan, rumah aku di Tangerang, terus aku harus kuliah juga di Karawang, terus juga bahkan ada organisasi juga. Nah itu mungkin di awal agak kesulitan aku untuk ngebagi waktu, karena Sibuk ya. sibuk lumayan, karena Senin sampai Jumat magang itu di Tangerang, jadi kayak di Tangsel, terus Sabtu Minggu harus di Karawang karena Sabtunya itu wajib praktikum, dan kebetulan masih ngikutin 2 praktikum. Wow. Jadi tugasnya masih Banyak. gitu. Jadi ya pinter-pinternya aku ngeprioritasin apa yang harus diselesaikan lebih dahulu sih. Jadi kayak misalnya kemarin aku tuh nggak pernah ngerjain tugasnya itu secara mepet gitu, karena udah tahu sibuk gitu, dan juga di kantor pun nggak bisa ngerjain. Jadinya aku coba nyicil setiap pulang magang, jadi aku nyicil mungkin 2 soal gitu. Terus juga paling nanti di hari Sabtu ya, kalau misalnya ada kegiatan organisasi ataupun rapat, kumpul semacamnya gitu, aku berusaha sempetin gitu, mungkin di Sabtu atau Minggu. Ya, jadi kalau misalnya minggunya nggak ada kegiatan apa, paling aku balik lagi ke Tangerang. Sekalipun ada pun, ya aku paling OTW-nya dari Karawang, jadi ke kantornya langsung dari Karawang gitu. Jauh ya, Iya, ujung ke lumayan. ujung. Jadi ya itu bagi waktunya agak susah karena jarak aja sih. Mungkin kalau lebih dekat lebih enak sih ya. Oke, berarti benar-benar kakak ini keren-keren banget nih buat bagi waktu semua kegiatannya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, tadi menyinggung dari pertanyaan tentang konversi gitu ya Teh. Bagaimana sih mekanisme konversi nilai yang ada di MBKM ini? Mekanisme ya? Iya. Mekanisme sebenarnya antara MBKM dan reguler ini tuh nggak jauh berbeda ya, tapi kita di awal mahasiswa MBKM itu dikumpulin jadi satu ya buat melakukan sosialisasi kayak perkumpulan begitu dengan Kaprodi, membahas nanti konversinya itu bagaimana dan apa aja yang dikonversi. Nah kita tuh dikasih Google Sheet buat mengisi MK apa yang kita ambil dan juga MK apa yang kita konversi. Nah untuk G-form dan semacamnya kita sama ya seperti reguler juga, kita ngisi G-form, terus juga kita terdapat di DHM, dan setelah itu mungkin yang membedakan pada saat mengisi kampus. Jadi kalau mengisi kampus, mahasiswa reguler mereka memilih kelasnya, jadi kayak A, B, C, D. Tapi kalau kita enggak, kita memilih kelas MBKM, jadi nggak ada kelas A, B, C, tapi kita memilih MBKM, dan itu dosennya itu langsung dipegang oleh Kaprodi sebagai koordinator prodi itu. Nah, itu kan biasanya tuh konversi dari si SKS ini kan cuma 20 nggak sih Teh? Iya benar. Nah, kalau di kampus kita ini kan maksimal kita ambil full SKS itu 24 ya Teh. Nah, kira-kira mata kuliah apa aja sih Teh yang wajib diikuti walaupun kita udah ikut program dari MBKM ini? Mungkin izin meluruskan di sini ya, mata kuliah yang tidak dapat dikonversi atau Iya, jadi itu kita ikutnya wajib gitu Teh. Iya. Kalau mata kuliah yang wajib kita ikuti dan tidak bisa dikonversi itu ada praktikum, entah itu praktikum dari awal semester 1 hingga akhir ya. Kan kita kan apalagi kita masih di kurikulum 2016 ya. Nah, 2016 kan itu kan sampai di semester 6. Jadi semua praktikum dari semester 1 sampai semester 6 itu kita tidak dapat dikonversi. Terus yang kedua ada kerja praktek, terus ada seminar proposal, ada KKN dan juga tugas akhir. Wow, berarti lumayan banyak juga ya Teh yang nggak bisa dikonversi berarti. Iya. Nah, untuk Teteh sendiri ini kan Teteh masuknya ke studi independen ya Teh. Nah, magang atau studi independen ini tuh ngapain aja sih Teh kalau boleh tahu? Kan kalau kita kuliah kan ya udah belajar kayak gitu. Kalau misalnya Teteh di sini?
mungkin dari aku dulu ya. Iya, Kalau di boleh. studi independen itu sendiri, waktu itu kita juga nggak terlalu jauh berbeda belajar di kampus, tapi di sini juga kita kayak iniin kayak apa, suatu studi kasus gitu untuk pemecahan masalah, istilahnya kayak problem solving lah ya. Terus juga membuat suatu project gitu kan. Kebetulan waktu kemarin tuh aku juga mempelajari tentang SolidWorks, terus mendalami tentang AutoCAD dan beberapa aplikasi lainnya gitu kan. Terus juga kayak kita juga dianjurkan minimal membuat 3 portofolio gitu kan, dengan pembelajaran mandiri. Jadi waktu itu tuh ada pembelajaran terjadwal, ada pembelajaran mandiri, terus ada pembelajaran soft skill juga. Untuk soft skill itu menjadi pemateri webinar gitu. Jadi ya lumayan banyak sih kegiatannya. Terus juga di situ tetap masih ada UTS dan UAS juga gitu, dan tugas pun ada. Wow, hampir-hampir sama ya Teh kayak kuliah biasa. Mungkin kalau yang di magang ini bagaimana ya Teh? Ini lumayan cukup panjang nih kalau diceritain, dan lumayan cukup menarik ya mungkin. Karena kan kalian belajar, kita di industri juga belajar K3, tapi kedengarannya mungkin karena aku magang di HSE mungkin concernnya lebih ke tackling gitu ya. HSE itu tackling gitu. Nyatanya kita sebagai teknik industri juga masih sangat relevan banget nih buat ke HSE. Jadi aku di HSE itu banyak nemu hal-hal baru karena aku langsung ke lapangan gitu ya. Jadi di sana pada saat magang juga aku melakukan site visit langsung ke beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi kayak misalnya sebagai HSE itu aku harus memastikan bahwa di perusahaan tersebut ini kayak ada namanya assessment, ataupun kayak misalnya kita menilai potensi bahaya di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya aku lagi assessment ataupun inspeksi ataupun audit, itu tuh biasanya beda-beda. Jadi kalau misalnya aku ke production base, aku ke PT-PT gitu, ke pabrik-pabrik, dan ke pabrik juga aku harus pakai aku harus pakai safety shoes, aku harus pakai helmet. Jadi ya benar-benar harus safety gitu. Jadinya aku kayak punya pengalaman ke beberapa PT pabrik gitu, dan juga aku bahkan ke rumah sakit dan juga ke kantor-kantor gitu, kayak misalnya Tokopedia dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak dapat experience langsung gitu buat mengunjungin kantor-kantor keren yang menurut aku mungkin nggak bisa ke sana kalau tanpa aku magang gitu. Jadi beneran aku banyak banget belajar, dan juga di sana juga aku nggak cuma di kantor. Enaknya tuh HSE itu ternyata nggak cuma di kantor sih. Jadi aku masih sebulan itu masih 2 kali atau 3 kali buat kunjungan di luar gitu. Bahkan pada saat LRT belum dibuka ya, aku bahkan udah coba gitu. Jadi Seru mungkin banget. iya, jadi seru banget sih jadi pengalamannya. Karena di sana tuh kita mencari potensi bahaya apa sih gitu. Di sana itu ada misalnya ada kabel yang terletak, ataupun kita ngecek nih posisi apar. Nah ternyata ada posisi apar tuh yang bener atau enggaknya gitu. Jadi sesuai regulasi K3 atau enggak. Dan juga karena aku project based learning ya, jadi aku nggak cuma HSE, jadi aku juga menangani project juga. Jadi mungkin pengalaman kemarin cukup sangat menarik sih buat aku, buat dapat beneran pengalaman di dunia profesional itu kayak gimana. Keren banget pengalaman dari TTT ini. Nah, di sini juga ada yang nanya nih Teh, bedanya magang program MBKM sama magang di kita itu nanti ada kerja praktek juga kan ya Teh, terus ada magang mandiri juga itu. Terus bedanya apa sih Teh antara ketiga itu? Dan biasanya dari setiap magang-magang itu kan kita outputnya itu kita bikin laporan ya Teh. Nah, dari laporan itu kita boleh nggak sih nerusin dari penelitian sebelumnya gitu Teh? Izin jawab ya. Mungkin untuk itu sebenarnya tadi yang pertama itu kan katanya magang MBKM ya. Iya. Mungkin magang MSIB kali ya. Iya, Ya, MSIB. soalnya kalau magang mandiri juga termasuk dari MBKM gitu kan. Soalnya kalau magang MSIB ini mungkin lebih ke yang Teh Silvi ceritain ya. Kalau dari kerja praktek itu lebih ke kita itu mengambil data di suatu perusahaan untuk dijadikan sebuah penelitian gitu kan, yang kita biasa sebut dengan kerja praktek gitu. Terus outputnya kan kalau di teknik industri sendiri kan biasanya disuruh penerbitan jurnal ya, untuk sebagai salah satu syarat kita untuk lulus dan sidang TA gitu kan. Nah itu untuk HP. Terus kalau untuk magang mandiri itu lebih ke
kita menyelesaikan suatu project ataupun project baru ataupun project-project yang ada di suatu perusahaan atau PT gitu kan lah ya. Terus kita juga membantu orang-orang yang ada di PT ya, kayak suatu permasalahan ataupun project gitu kan. Terus kita juga membuat laporan, entah itu di magang MSIB ataupun di magang mandiri. Mungkin perbedaannya kalau di magang MSIB kita juga membuat laporannya entah untuk kampus sendiri dan juga untuk kampus Merdeka gitu ya. Tapi kalau untuk magang mandiri kita hanya membuat untuk di kampus, pertanggungjawaban di kampus gitu sih. Seperti itu ya. Ya mungkin aku mau nambahin Boleh. Jadi kalau misalnya magang mandiri itu biasanya ada persyaratan khusus lagi dari Kaprodi. Jadi ini karena ini baru ya magang mandiri ya, karena sebelumnya itu nggak ada magang mandiri, jadi ini tuh baru di batch 5. Nah, biasanya ada persyaratan khusus dari Kaprodi. Jadi ya itu perlu diobrolin lagi sih sama Kaprodi terkait dengan persyaratan apa aja nih buat magang mandiri dan dikonversi. Aku ingin menambahkan untuk persyaratannya ada 3 sih. Nah itu tuh persyaratan itu tuh lebih ke kayak kita dituntut untuk mengajak kerjasama PT yang kita ajukan untuk magang mandiri ini. Nah persyaratannya itu ada 3. Yang pertama itu ada LOA, yang pertama ada MOU, dan yang ketiga itu ada PKS atau perjanjian kerjasama. Itu sih yang ditandatangani oleh pihak kampus dan pihak mitra atau PT. Oh, seperti itu ya. Berarti benar-benar banyak banget ya yang bisa kita ambil di waktu kuliah ini buat coba-coba hal baru yang positif seperti itu ya Teh. Nah, kira-kira nih Teh, biasanya di mitra gitu ya Teh, itu kan kita ketemu sama orang-orang yang emang kita belum pernah ketemu sebelumnya gitu, kita belum tahu gimana latar belakang mereka gitu kan. Nah, kira-kira gimana kalau misalnya kita mendapatkan perlakuan yang kurang sesuai dari mitra atau mendapatkan posisi magang yang berbeda dari yang seharusnya gitu Teh? Kalau misalnya dapat perlakuan tidak sesuai ya, karena kan di awal itu ada kontrak kerja, jadi hal-hal kewajiban yang kita dapatkan, yang kita terima, hak-hak apa aja. Jadi ya menurut aku kalau misalnya selama hak atau kewajiban itu masih sesuai, ya udah gitu. Jadi kita nggak masalahin gitu. Tapi kalau misalnya udah lewat dari kontrak, ya misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai, kayak misalnya kita harusnya pulang jam 5 tapi malah suruh pulang jam 7 bahkan sampai lebih, nah itu sebenarnya kita bisa protes. Nah protesnya kemana? Kita bisa protes ke HR, karena HR itu yang membawahi kita. Jadi kalau misalnya di aku namanya talent management, jadi kita jadi mereka-mereka yang ibaratnya jadi pendamping kita lah di sana. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada yang tidak sesuai dari atasan kita yang di sana, ya kita tinggal laporkan gitu. Terus kalau misalnya nggak sesuai sama posisinya gitu ya, menurut aku sih fine-fine aja ya, karena kayak aku mikirnya ya mungkin kalau nggak sesuai mungkin aku harus belajar hal yang baru. Jadi ya pasti ada hal-hal atau hikmahnya lah gitu dari posisi yang berbeda juga, dan pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi aku nggak masalah kalau misalnya dibedain posisi juga, selama itu aku masih nggak terlalu jauh lah dengan jurusan aku gitu. Biasanya kan sering tuh Teh ya, namanya anak magang kayak ya udah double job sama job lain kayak gitu-gitu. Tuh gimana tuh Teh? Kalau itu sih menurut aku kita make sure lagi sih, balik lagi kan tadi aku bilang ada kontrak kerja. Di kontrak kerjanya kayak apa yang kita harus lakukan yaitu sebagai anak magang gitu. Jadi kalau misalnya bahkan di perusahaan aku tuh bagusnya ditekanin bahwa anak magang ini bukan buat menggantikan pekerjaan dari orang yang kerja gitu. Jadi kita itu malah membuat satu terobosan gimana biar project baru, biar gimana project ini bisa ngebantu mereka gitu, bukan berarti kita ngebantu pekerjaan mereka. Jadi kayak kita tekenin lagi sama mereka, dan kita coba berani sih kalau misalnya ada hal yang kok kita ngelakuin ini terus sih gitu, kita harus coba gitu kan, coba bilang gitu, coba berani gitu sih paling. Kalau boleh tahu, tribe di dalam MBKM ini apa sih Teh? Tribe ya, kalau misalnya tribe itu kayak dia tuh perwakilan dari mitra. Jadi misalnya mitra itu ada perwakilan mahasiswa, jadi dipilih ada 2 tribe, dan 2 tribe ini tuh menjadi narahubung gitu antara tim MSIB, terus ada peserta dan juga mitra. Jadi tribe ini yang kayak menyebarkan informasi-informasi
Nah, di MBKM ini kan kita juga dapat ibaratnya gaji ya teh. Nah, itu tuh nama lainnya BBH atau bagaimana ya? Terus abis itu BBH itu terbagi menjadi 2 ya teh, menjadi 2 termin. Nah, termin itu apa sih teh dalam BBH? Termin dalam BBH, jadi kalau BBH tuh bantuan biaya hidup ya. Jadi BBH-nya itu kalau nggak salah 2,8, jadi per bulannya tuh 2,8 tapi dibagi jadi 2 termin. Nah, termin itu kayak tahapan sih sebenarnya. Jadi BBH itu dikasihnya mungkin di termin 1 tuh selama 3 bulan, dan termin 2-nya itu 2 bulan. Jadi kayak termin 1 kita dapat 8,4, di termin 2-nya kita dapat 5,6 gitu lah. Pokoknya kalau di total mungkin ada 14 juta lah selama kita magang. Wow, lumayan juga ya berarti. Iya, sangat lumayan sih. Itu di program MSIB aja kah atau di SI juga teh? Kalau di SI ada ini sih bantuan buat biaya kuota biasanya. Itu tuh per bulannya 200.000. Jadi selama 5 bulan ya berarti di total aja jadi 1 juta. Wow, lumayan banget teteh, selain dapat pengalaman juga dapat cuan tentunya. Terus biasanya nih mekanisme pencairan BBH ini gimana sih teh dalam setiap terminnya? Kalau mekanisme pencairan BBH itu biasanya urusan mitra ya, tapi yang kita perlu pastiin tuh bahwa rekening kita tuh terverified lah, maksudnya valid dan bisa gitu untuk buat mengirim dana, dan juga kita harus terdaftar di SK. Jadi ada SK dari MSIB ini, nah itu kita harus terdaftar di SK tersebut. Nah setelah itu buat mekanisme lainnya itu adalah urusan mitra sih. Jadi ya setelah itu dananya cair ke masing-masing kita secara bertahap. Wow, lumayan banget, bener-bener lumayan untuk mahasiswa ya nggak sih teh? Nah, terus di sini juga ada yang nanya nih teh, di kampus ini kan biasanya ada dosen gitu ya. Terus kalau misalnya di KP kita ada dosen pembimbing KP gitu teh. Kalau misalnya di MBKM ini ada apa aja sih teh selain mentor? Kalau di aku sendiri aku hanya mentor, soalnya kan aku di studi independen ya, lebih ke belajar gitu. Jadi ada mentor, tapi mentor pun ada mentor untuk mata kuliahnya, terus juga ada mentor terkait logbook, penulisan logbook. Jadi kan di samping kita belajar, kita juga harus mempertanggungjawabkan setiap harinya kita ngapain aja ke portal MSIB kan. Jadi kita pun ada laporan hariannya gitu. Nah itu pun ada mentornya seperti itu. Kalau misalnya di SI ada mentor, kalau di MSIB ini? Kalau di magang tuh mentor ada pasti. Jadi kalau aku ada mentor, nah itu ada pembimbing lapangan. Nah pembimbing lapangan itu berbeda kalau aku ya sama mentor. Jadi kayak pembimbing lapangan itu atasan aku di posisi tersebut. Nah sedangkan mentor itu adalah mentor project gitu. Kalau misalnya itu ada DPP namanya, dosen pendamping program. Dan juga kalau dari kita ada namanya pembimbing itu ya, dosen pembimbing MBKM kan. Jadi ada dosen pembimbing MBKM, jadi kita bakal dibagiin dosbing MBKM buat proses laporan dan juga logbooknya. Berarti lumayan banyak peran-peran penting juga ya teh yang ada di dalam MBKM itu. Nah, bagaimana sih teh, kan kalau misalnya di magang gitu kan ya, kita kan daftar nggak cuma satu mitra aja. Nah itu kan mitranya juga nyebar ya di seluruh Indonesia pastinya. Nah kalau misalnya kita di Kerawang nih, terus kita dapat magang atau dapat di Kalimantan kayak gitu misalnya teh. Nah di situ tuh ada pengajuan tiket mobilisasi nggak sih, atau ada uang transport kah atau gimana selain dari BBH tadi yang kita bicarain? Ada itu. Jadi kita ada pengajuan mobilisasi namanya. Jadi kalau misalnya kalian magangan di tempat yang jauh, nah itu ada kita bisa ngajuin mobilisasi. Nah itu persyaratannya tuh sebenarnya gampang ya. Jadi yang penting tuh kalian tuh berangkatnya tuh dari alamat di KTP ataupun alamat kampus kalian gitu. Kalian jadi kalau misalnya di Karawang boleh berangkat dari Karawang sampai ke mitranya, bahkan pulangnya pun dibiayain. Dan buat transportasinya itu setelah kalian memilih lewat jalur darat ataupun jalur udara gitu, kayak misalnya mau kereta ataupun mau pesawat. Nah itu buat prosesnya yang penting kalian terdaftar di SK, dan buat proses-proses lainnya itu ya tergantung dari mitranya. Jadi mitra yang
bener-bener worth it banget, sampai transport aja tuh dibayarin ya Teh. banget. Nah, menurut Teteh sendiri nih lebih worth it-an magang atau SI? Mungkin dari Teteh dulu boleh. Kalau menurut aku itu magang ataupun studi independen itu sama-sama penting ya. Soalnya di sini kalau magang itu lebih ke praktek kita secara langsung gitu kan. Kalau untuk studi independen itu lebih ke apa ya, cara kita menangani suatu masalah ataupun membuat suatu project gitu kan. Di situ juga selain kita harus menerapkan, kita juga harus mengetahui ilmunya gitu. Seperti itu sih. Kalau dari aku ya kayaknya sih lebih worth it magang ya, karena selain dapat BBH terus juga langsung kita ketemu sama teman-teman, terus juga bisa ngerasain experience langsung. Jadi menurut aku lebih worth it magang, tapi bukan berarti SI nggak worth it, tapi menurut aku mungkin kalau dibandingkan keduanya ini magang jauh lebih worth it gitu. Tapi tetap aja sama-sama dapat experience yang keren-keren banget. Jadi untuk masuk keduanya itu it's okay aja gitu kan Teh. Terima kasih juga untuk Teteh yang sudah mau hadir di sini dan sharing section buat teman-teman semua yang nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga pastinya, dan jangan lupa pantengin terus sosial medianya HMTFT Unsika, dan jangan lupa untuk beli produk batch 2 dari produk HMTFT Unsika. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Dadah!